Dalam kasus sehari-hari, iblis lebih sering bekerja melalui suara pikiran. Iblis selalu menggunakan suara yang halus sehingga manusia tidak sadar bahwa itu suara iblis. Dipikir adalah dirinya sendiri. Halo, selamat datang. Buat video kali ini kayaknya gue bakal ngomong serius, nggak gimmick-gimmickan karena ini penting. Berdasarkan hasil konsultasi gue yang ada di episode sebelumnya, gue udah konfirmasi bersama Trianomali dan gue bakal ceritain semua hal yang udah gue alamin dengan lebih lengkap. Pengalaman gue dari dengar suara gaib yang ngasih tahu gue tentang masa depan dan dengar bisikan iblis sampai gue mau mati berulang kali dan akhirnya bebas dan terus-terusan ditolong Tuhan. Oke, nggak pakai lama, kita langsung aja. Dari kecil tuh gue awalnya nggak tahu ini suara gaib atau apa, dan informasi tentang indigo, cenayang, dukun, atau yang gaib-gaib itu minim banget. Secara zaman internet aja tuh masih Internet Explorer. Dan lu nonton YouTube 30 menit aja bufferingnya bisa 2 jam. Nah, suara pertama yang gue denger itu datang saat gue masih SMP, dimana gue diajak jalan-jalan ke mall sama temen gue. Dan gue yang super introvert dan benci banget keluar rumah, sangat gak mau ikut. Dan temen gue emang agak dajal, suka tiba-tiba di depan rumah udah jemput gue buat pergi, sehingga gue sering banget alasan supaya gue tuh gak ikut. Nah, semua teman gue tuh tahu hal ini, dan gue bener-bener paling susah buat diajak keluar rumah. Tapi di hari itu, gue dengan cepat menjawab, "Oke, gas, kita jalan." Karena entah bagaimana dalam hati, gue kayak tahu gitu loh, bahwa di hari itu akan hujan badai, dan pasti nggak jadi acaranya gitu. Nah, saat itu gue cuma mikir, oh ini pikiran gue aja. Dan hari H pun tiba. 1 jam lagi waktu gue janjian untuk berangkat akan tiba, dan langit masih sangat cerah. Teman gue SMS gue buat nanya, udah siap dijemput apa belum? Waktu itu bahkan zaman sebelum BlackBerry ada. Dan gue jawab, gas, gue udah ready nih. Padahal gue mandi aja juga belum. Apalagi beres-beres. Dan langit pun tiba-tiba langsung gelap. Dan bener aja, hujan langsung lebat banget dan anginnya super-super kenceng, udah kayak badai. Akhirnya acaranya pun batal dan gila juga. Waktu itu gue bahkan ngerasa kayak, wah gila, gue dewa banget apa ya? Dan gue bahkan gak sadar yang gue pikir adalah pikiran doang tuh ya, ternyata adalah suatu suara dari sesuatu yang gue gak bisa lihat. Dan terus hal tersebut terus berlalu tanpa gue menyadari bahwa yang ternyata pikiran-pikiran itu adalah suara gaib. Gue mencapai masa SMA di mana gue mesti milih jurusan kuliah. Di saat itu gue galau banget karena jujur aja keuangan saat itu tidak begitu baik dan gue sangat takut salah pilih jurusan. Dan gue juga nggak tahu minat, bakat, dan keinginan gue apa. Gue yang notabene-nya sangat religius saat itu, berpuasa selama beberapa hari. Dan hari H-1 pengumpulan formulir pendaftaran kuliah, gue berdoa sampai malam, sampai gue sendiri ketiduran. Karena gue bener-bener galau dengan jurusan yang harus gue ambil. Dan sekitar jam 3 pagi, gue terbangun abis ketiduran, gue cuci muka, dan akhirnya gue duduk lagi di depan formulir pendaftaran tersebut. Dengan lantang dalam hati, gue nyebut, aduh, matilah gue. Dan tiba-tiba ada suara yang ngomong begini, apapun yang kamu pilih, aku berkati. Dan itu gue sendirian di lantai 1, dan semua keluarga gue ada di kamar di lantai 2. Gue sendiri bingung saat itu suara dari mana. Tapi gue pikir, halu lah, ini gue lagi galau aja ini. Mungkin imajinasi aja kali yang lagi nyari penghiburan gitu kan lagi galau banget tuh. Akhirnya gue memilih sebuah jurusan dan kita percepat aja sampai ke 4 tahun berikutnya. Ini saatnya gue sidang skripsi dan kebetulan gue dapet dosen yang gak peduli sama sekali dengan skripsi gue. Tiap konsultasi dia cuma manggut-manggut dan tanda tangan. Dosen pembimbing kedua gue sangat baik dan pintar yang ngajarin gue cara ngerjain itu skripsi. Tapi beliau nggak bisa bantu banyak karena otoritas ada di dosen pembimbing utama. Singkat cerita, saat sidang skripsi, gue disidang oleh 9 dosen. Waktu itu yang diberikan sebenarnya cuma 45 menit untuk tiap mahasiswa. Tapi
gue di sidang selama 1 jam 30 menit lebih karena skripsi gue membahas tentang 3 masalah dalam suatu pabrik dan masing-masing masalah menggunakan 3 metode penyelesaian. Alhasil, walau gue sangat menguasai metodenya, semua berkat dosen pembimbing kedua gue yang sangat pintar ngajarin gue, tapi 9 dosen penguji tersebut tetap tidak setuju untuk meluluskan gue karena skripsi itu menurut mereka harusnya hanya membahas satu masalah dan memilih metode terbaik, cukup satu saja, dan dibahas secara mendalam dengan metode tersebut. Singkat cerita, semua dosen tidak setuju dengan skripsi gue. Di akhir saat itu, semua mahasiswa sudah selesai sidang skripsi. Gue dipanggil oleh ketua sidang ke dalam ruangannya. Gue pikir, wah gue udah pasti nggak lulus nih. Saat gue masuk, gue bingung karena beliau bertanya begini. Kai, agama kamu apa? Jujur, gue bingung banget apa hubungannya dengan skripsi gue. Alhasil, gue kasih tahu agama gue. Seperti yang udah gue kasih tahu di episode sebelumnya, gue belak-belakan aja ya. Gue kasih tahu agama gue itu Kristen. Dan dosen gue yang notabene agamanya bukan Kristen dan juga bukan Katolik, dia bilang gini ke gue, Kai, kemarin Bapak dengar suara dari Tuhan kamu bahwa Bapak harus meluluskan kamu hari ini. Kamu bawa pulang skripsi kamu, hapus aja tuh yang gak penting, cukup pilih satu masalah dan satu metode, dan kamu Bapak luluskan dengan nilai B besar, supaya kamu bisa lanjut S2, kalau kamu mau. Nah, saat itu aku sampai nangis kejer karena keinget kejadian 4 tahun lalu, yang ternyata bukan halu dan bukan imajinasi, dan bener-bener Tuhan bekerja di hidup gue. Tapi disclaimer dulu, gue lagi gak kristenisasi gitu ya, bukannya mendukung suatu agama tertentu, cuma emang ini tuh yang beneran terjadi gitu loh, supaya nggak ada yang gonta-ganti lah, bener-bener tok yang gue alamin. Nah, kita mulai masuk ke inti video ini tentang suara bisikan iblis yang selalu ada di dalam video Tri Anomali dan Detektif Astral. Setelah gue lulus S2, gue nggak dapet kerja selama bertahun-tahun. Kerja pun serabutan, baik dari admin toko online sampai jualan makanan di Grab. Gue miskin, gue terang-terangan aja nih, gue miskin banget. Makan dan minum pun gue kesulitan. Saat itu gue udah 4 tahun nganggur dan setiap hari gue cuma pengen mengakhiri hidup gue. Gue mempertanyakan mana suara yang waktu itu bilang mau memberkati gue. Di saat gue susah, malah gue nggak bisa denger apa-apa. Bener banget kata Tri Anomali dan Detektif Astral. Tiap hari gue cuma bisa bilang ke diri gue bahwa gue tuh nggak ada gunanya. Lu tuh mau ngapain? Semua usaha lu tuh nggak ada yang berhasil. Semua usaha lu tuh gagal. Lu mau bangkit lagi? Udah berapa kali lu coba buat bangkit? Terus sekarang lu lihat gak? Gak ada hasilnya. Percuma. Mau bangkit lagi? Lu mau ngapain? Lu tuh beban doang buat orang tua lu. Lu tuh gak bisa apa-apa. Nih buktinya nih. Udah 4 tahun bos. Lu gak berkembang jadi apa-apa. Lu mau apa? Cita-cita gak punya, keinginan gak punya. Lu sendiri bingung mau jadi apa. Lu tuh cuma sampah. Percuma deh lu hidup. Itu hal-hal yang gue katakan ke diri gue sendiri. Sampai suatu hari gue nonton konten seorang indigo yang katanya akan membantu para penontonnya berdoa kepada Tuhan. Dan dia akan membantu menjauhkan makhluk-makhluk lain yang mengganggu kita dalam berdoa. Gue inget itu sekitar Oktober 2019. Di malam itu gue berdoa sampai nangis jelek banget dah dan ketiduran. Gue nggak tahu mesti berdoa apa yang bisa gue doain. Gue bener-bener udah kehilangan arah banget. Gue cuma bisa berdoa Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus terus sampai gue ketiduran. Dan anehnya saat gue bangun, entah kenapa gue merasa untuk pertama kalinya dalam hidup gue segala sesuatu itu hening, damai dan sangat-sangat bening. Kayak di dalam air dan di dalam hembusan angin gitu loh. Gimana ya jelasinnya? Ini pertama kalinya di hidup gue segala sesuatu itu sepi. Gue bener-bener gak bisa jelasin secara detail dan secara tepat ya. Padahal dari kecil momen gue sendiri itu kan sering banget ya. Sendiri di kamar lah, sendiri di rumah. Tapi baru pertama kali ini gue bener-bener merasa sepi dan hening.
semua kata-kata yang terus berulang, di mana kata-kata itu terus merendahkan diri gue dan mengajak gue untuk mengakhiri hidup gue, tiba-tiba hilang gitu aja. Padahal saat itu gue bener-bener masih pengangguran, gue masih beban keluarga, gue masih miskin, dan gue masih nggak ada jalan keluar sama sekali dalam menghadapi kemiskinan dan masalah gue. Kalau emang itu suara gue, kalau emang itu pikiran gue sendiri, harusnya kata-kata itu tetap ada. Karena ya gue masih miskin, gue masih beban, anjir, dan gue tuh masih tolol. Tapi sampai detik ini, gue udah gak pernah denger, bahkan terfikir untuk merendahkan diri dan mengajak diri gue untuk mengakhiri hidup gue. Dan kejadian itu terjadi jauh sebelum Tri Anomali dan Detektif Astral ada. Sehingga gue bahkan gak tahu itu ternyata bisikan iblis. Yang gue tahu hanya, ini aneh, ini benar-benar aneh, karena tiba-tiba aja yang harusnya gue masih self-pity nih, masih mengasihani diri sendiri, masih ngata-ngatain diri gue sendiri, kok bisa tiba-tiba nggak ada lagi, padahal gue masih tolol, gue masih miskin, gue masih beban, dan masalah itu masih nggak ada jalan keluarnya. Dan akhirnya gue tahu bahwa itu bisikan iblis, dan emang gue punya sedikit kelebihan di bagian pendengaran. Hal itu pun gue baru tahu setelah konsultasi dengan Tri Anomali dan setelah gue belajar membuka mata batin. Kalau kalian pengen tahu lebih dalam tentang apa aja yang aku pelajarin dalam proses membuka mata batin, silakan komen di bawah ya. Dan balik lagi, kalian yang masih merasa rendah, tolol, dan berharga, dengerin kata-kata gue baik-baik. Itu bukan lu ya, itu bukan kalian. Jiwa dan hati kita ini originally, aslinya itu hening dan bening banget. Originally ya. Dan gue tahu berusaha berdiri lagi tuh susah. Susah banget, bener-bener bangsat susah. Gue tuh pengen mati tuh tiap detik. Sepanjang hari gue cuma pengen mati. Walau gue nyengir dan ketawa di depan orang-orang, di depan teman-teman. Hati gue tercabik-cabik dan gue cuma pengen mengakhiri hidup gue. Dan itu terjadi terus-terusan selama 5 tahun. Gue bahkan pernah mencoba nyayat tangan gue sendiri karena gue pengen coba rasa sakitnya tuh kayak gimana. Untungnya gue pengecut. Gila itu sakit banget bos. Jangan dicoba dah, sumpah. Gue tahu apapun yang gue bilang tuh nggak akan bisa nolong elu. Karena gue udah pernah nih di posisi elu. Apapun yang orang lain katakan, motivator katakan, pemuka agama katakan, mungkin bisa bikin gue semangat sebentar. Bikin gue berhenti mengasihani diri sebentar. Tapi saat kembali lihat betapa sulitnya hidup, balik lagi bos. Gue pengen mati lagi. Dan kata-kata kayak, lu tuh pasti bisa, lu tuh kurang beriman, Tuhan pasti tolong. Ya bener Tuhan pasti tolong, tapi kapan? Ini udah berapa lama? Saat orang udah bener-bener kelamaan susah, susah coy buat percaya begituan, bener dah. Jadi gue nggak bisa bilang banyak ke lu yang lagi ngalamin. Gue tahu bener gimana susahnya bangkit. Gak bakal bisa sekuat-kuatnya gue deh buat bangkit. Gue bener-bener gak bisa. Gue bisa bangkit lagi bener-bener cuma karena Tuhan yang bantu, bener. Itu kalau bukan Tuhan yang bantu, gue bakal terus-terusan mau mati. Gue yakin banget. Gue udah 5 tahun tuh gak ada perubahan apa-apa. Jadi camkan ini pesan terpenting dari seluruh video ini. Ini yang benar-benar terjadi dan satu-satunya hal yang mungkin bisa nolong kalian walau cuma sebentar. Sedikit aja nih, sedikit, bener-bener gak butuh banyak. Cukup sedikit aja nyalain lagi api kalian. Sedikit lagi aja nyalain harapan kalian. Bener-bener sedikit aja api yang kalian butuh. Dan itu bener-bener harus dari kalian sendiri yang nyalain. Gue tahu sulit, gue tahu beratnya bangsat hidup susah banget ini ya. Tapi sedikit aja, bener-bener sedikit, nyalain lagi api hati kalian. Mungkin bahasa gue abstrak banget, tapi ini kata-kata yang paling tepat. Sedikit aja nyalain api kalian. Berharap lagi, berharap akan yang terbaik. Berharap akan pertolongan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Berharap akan masa depan yang lebih baik. Kenapa? Karena justru tanpa api itu, bahkan Tuhan dan malaikat gak akan bisa nolong kalian. Karena itu free will kalian. Dan camkan ini, dengan api yang sedikit itu, benar-benar cuma butuh api yang kecil banget itu ya.
malaikat-malaikat baru bisa melibas semua iblis-iblis yang ganggu kalian, guys. Karena itu, kembalilah berharap, kembalilah menyala, gak perlu banyak-banyak, cukup dikit aja. Karena tanpa itu, karena tanpa otoritas dari kalian sendiri yang ingin kembali ke dalam terang, para makhluk cahaya gak akan bisa bergerak. Dan ingat baik-baik, walaupun api kalian sudah menyala lagi, walaupun kalian udah berharap lagi, gak akan ada perubahan sama sekali di hidup kalian. Ingat, gak bakal ada yang berubah. Seperti yang udah gue bilang sebelumnya, gua masih sampah, gua masih miskin, gua masih beban keluarga, dan gua masih nggak tahu mesti ngapain di hidup gua. Gua masih nggak bisa beli makan, gua nggak bisa beli minum, gua masih nggak bisa bahagiain keluarga gua. Ingat, ingat ini baik-baik, gak akan ada yang berubah. Lu akan tetap sama seperti kondisi lu sebelum ditolong oleh malaikat-malaikat itu. Tapi satu yang mesti lu pegang. Dan ini datang dari gua yang udah 5 tahun pengen mati setiap hari. Dan gua masih pengangguran selama 4 tahun lagi setelah suara-suara setan itu hilang. Gak akan ada yang berubah di hidup lu. Tapi, ingat nih, pegang kata-kata gua. Api yang lu pegang itu, kesiapan, ketersediaan, dan keinginan lu untuk kembali ke dalam cahaya bakal terus bersinar di masa gelap lu. Di masa gelap gua yang masih terus nganggur selama 4 tahun setelah ditolong Tuhan itu, gua masih coba apply kerja, gua masih coba jualan makanan, gua cuma bertahan bentar, walaupun cuma bertahan bentar, gua tergeletak lagi di siang hari, gak tahu mau ngapain. Gua merenung tiap malam, gua mesti ngapain, tapi nggak pernah lagi sedikit pun muncul keinginan dan kata-kata bahwa gua ingin mengakhiri hidup gua. Gak ada kata-kata yang ngerendahin diri gua lagi, dan gua gak bisa janjiin kalian bahwa kalian gak akan galau lagi, gak akan mengasihani diri kalian lagi, dan gak akan pengen mati lagi. Tapi pegang kata-kata gue. Tiap kalian kembali ke dalam gelap, kalian cuma butuh sedikit cahaya. Bener-bener cuma sedikit api yang perlu kalian bakar lagi. Hanya sedikit keinginan lagi untuk kembali dalam cahaya. Supaya Tuhan dan malaikat bisa nolong kalian. Dan lama-kelamaan, api itu bakal dipakai Tuhan untuk nuntun kalian ke tujuan hidup kalian. Ke jalan hidup yang harus kalian lakukan. True purpose kalian, misi hidup, tujuan hidup, api itu yang bakal nuntun kalian. Gua pun mesti nunggu berarti sekitar 9 tahun baru akhirnya aliran rezeki gue jalan. Seperti yang udah gue kasih tahu di episode sebelumnya, saat konsultasi bersama Tri Anomali, kenapa gue nyari duit setengah mati, tapi akhirnya di umur gue yang ke-30, baru semuanya jalan. Dan itu bener-bener gue nyari di umur gue 30 tuh gue bener-bener gak nyari lagi guys. Gak nyari sama sekali, malah tiba-tiba duit yang nyari gue. Gue bener-bener udah gak paham lagi betapa hebatnya Tuhan. Sama sekali bukan usaha gue, tapi bener-bener murni berkat dari Tuhan. Itu gue jelasin sedikit di video konsultasi bersama Tri Anomali. Kalau kalian mau gue bikin video lengkapnya tentang gimana Tuhan nolong ekonomi gue, silakan komen di bawah. Mungkin akan gue buatin videonya karena masih banyak video yang mesti gue bikin. Karena ini janji dan nazar gue kepada Tuhan. Gue berencana bikin video testimoni gue konsultasi dengan macam-macam indigo, sampai penjelasan tentang mata batin, cara ngusir setan, dan lain-lainnya yang udah gue pelajarin semasa gue belajar hal-hal tersebut lah. Tapi kalau kalian mau gue bikinin video gue tentang gimana Tuhan nolong ekonomi gue, dari yang bener-bener gak bisa apa-apa sampai kayak hidup tuh di tangan Tuhan, silakan komen di bawah ya. Dan ingat, gak bakal ada yang instan, gak ada. Tapi Tuhan gak bakal tinggal diam dalam sebuah kepastian. Jadi, seperti biasa, gue Sasa Kurakai. Terima kasih Tuan dan Nona sudah menonton sampai sejauh ini. Semoga setelah menonton video ini, langkah dan hati kalian menjadi sedikit lebih ringan, dan ada sedikit cahaya kembali dalam gelapnya hari Anda. Terima kasih. Saya Sasa Kurakai, undur diri.